Juan ya. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai Lean Canvas ya. Lean Canvas tentang Citraland Mega Batam. Jadi Citraland Mega Batam itu adalah salah satu project landed dari subholding 1 Ciputra Group ya, yang ada di Batam. Nah, memang setelah dilakukan pemetaan dari BMC maupun Lean Canvas, kita mendapati ada beberapa hal kecenderungan problem dari konsumen. Yang pertama, konsumen itu memang lebih memilih untuk memiliki rumah itu di kawasan yang sudah jadi, yang di daerah tersebut sudah terdapat pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dari para konsumen atau penghuni, seperti minimarket ya, laundry, ataupun dekat dengan pom bensin ya. Jadi banyak faktor konsumen itu mencari kawasan-kawasan yang memang sudah jadi atau sudah terbentuk gitu ya. Dan kedua, konsumen itu cenderung memilih tinggal di lingkungan yang memiliki fasilitas tuh. Supaya apa? Supaya mereka bisa menggunakan hari-hari mereka yang kosong itu senggang untuk berolahraga atau beraktivitas di perumahan-perumahan yang ada. Nah, existing alternatifnya yang terjadi di pangsa pasar Kota Batam ini, akhirnya konsumen cenderung memilih rumah-rumah secondary market. Karena apa? Karena itu bisa langsung dihuni. Kedua, itu juga bisa menjadi tempat di mana mereka tinggal yang kawasannya sudah terbentuk tuh. Seperti contoh salah satu perumahan yang ada di Batam, Taman Kota Mas ya. Perumahan lama, banyak rumah lama yang dijual dengan harga yang murah ya, secondary marketnya, dan di depannya juga terdapat ruko komersial area yang sudah terbentuk atau sudah jadi. Di sana ada laundry, ada minimarket ya, dan dekat dengan pom bensin juga, sekolah, dan masih banyak lainnya. Nah, ini existing alternatif yang dilakukan oleh konsumen-konsumen yang ada di Kota Batam. Sehingga pada saat Citraland Megah dibentuk ya di tahun 2021 ya, kita baru mulai start lagi. Ini kita mulai melihat masalah-masalah ini, kita rangkum dan kita miliki solusi. Apa solusinya? Pertama, tentu kita mengembangkan perumahan yang berkualitas ya, memiliki fasilitas yang premium tuh, yakni clubhouse yang modern tentunya, untuk membantu para penghuni bisa melakukan aktivitas olahraga di dalam lingkungan kami. Ada lapangan basket juga, 3-on-3 ya, kolam renang, gym, dan yang paling terpenting untuk menjawab kebutuhan dari segi praktis tadi. Orang mau tinggal di kawasan itu kan yang sudah jadi karena praktisnya. Sehingga kita bentuk service residence tuh. Nah, service residence ini itu membuat para penghuni di Citraland Megah akan tinggal dengan nyaman, praktis ya. Karena apa? Karena semua sudah disediakan seperti laundry, cleaning service, handyman, concierge ya. Tim ini dibentuk untuk membantu memenuhi kebutuhan dari setiap penghuni yang tinggal di rumah Citraland Megah. Dan solusinya lagi, tentu ini hal yang baru karena pertama kali di Batam. Tentu perlu memberikan informasi kepada masyarakat di Kota Batam ya, melalui ATL above the line, BTL below the line, maupun TTL ya, through the line, supaya mereka mendapatkan informasi yang tepat ya, bahwasannya kita memiliki perumahan yang sedang dikembangkan, yang dimana memiliki fasilitas premium, ada service residence juga yang bisa menjawab problem-problem dari para konsumen. Nah, sedangkan setelah proyek ini berjalan di key matrix kita bisa lihat 2021, 2022, 2023 target 3 tahun terakhir ya, itu kita rata-rata average bisa di 150 miliar ya, artinya penjualan dalam average dalam tahunannya ya. Dan kita tahu bahwasannya cost structure yang dibangun ya, konsepnya itu berupa konsep value driven. Artinya di mana harga jual rumah itu berdasarkan nilai yang diberikan kepada konsumen tuh. Sehingga dapat bersaing dengan pangsa pasar yang ada di Batam ya. Nah,
Jadi walaupun kita jualannya primary dan masih konsumen harus menunggu sampai rumah jadi, kita masih bersaing walaupun harga juga masih lebih tinggi dibanding kompetitor. Tapi karena kita memiliki value, kita tetap bisa melakukan penjualan dengan baik seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, nilai-nilai ini tidak hanya berkaitan dengan servis dan fasilitas, tetapi dari segi kualitas pembangunan, material itu juga berbeda dari kompetitor kami. Nah, ini yang kami lakukan di Citraland Megah Batam. Cost structure ada dua cost yang ada. Pertama kita tahu kita ada fixed cost. Fixed cost ini dimana dalam pengembangan suatu proyek itu pasti ada yang namanya biaya operasional ya PLN, PDAM ya, terus di marketing galeri, internet ya, dan termasuk biaya-biaya promosi yang keluar tuh seperti di billboard, videotron maupun pengiklanan di media sosial. Nah, berikutnya yang kedua itu ada variable cost. Nah, variable cost di sini berbicara mengenai closing fee dan komisi reward yang kita berikan kepada penjual ya, bisa dari sales in-house kami, bisa dari agensi properti itu pihak ketiga ya. Dan kedua, variable kedua adalah hadiah-hadiah gimmick yang kita berikan kepada konsumen. Nah, ini menjadi variable cost di Citraland Megah Batam. Nah, berikutnya yang kami terus pertahankan itu adalah value proportion dari performance ya. Artinya apa? Pertama, quality control untuk penggunaan material dan pengerjaan itu tetap dijaga. Kedua, tadi fasilitas premium ya, klepos. Ketiga, memiliki konsep service residence ya. Ini yang membuat para penghuni hidup nyaman dan praktis gitu ya. Nah, berikutnya untuk value propositions yang risk reduction, artinya pada saat serah terima rumah itu, pada saat kita pasarkan, kita pada saat melakukan serah terima kita berikan garansi dari segi bangunan itu ya selama 3 bulan tuh sejak rumah diserah terimakan. Dan untuk jangka waktu serah terima unit kita janjikan kepada para konsumen itu 24 bulan ya, artinya 2 tahun sejak pembelian terjadi. Dan pada saat kita lakukan ini di tahun 2021, tahun 2023 kemarin kita telah menyerahkan ratusan unit rumah ya kepada konsumen-konsumen kami yang tentunya yang sudah melakukan pembelian unit di tempat kami. Nah, serah terima dilakukan tepat waktu sehingga isu yang terjadi adalah kita punya produk itu bisa dipertanggungjawabkan ya, dari segi serah terima produk juga tepat waktu. Nah, channel type yang kami gunakan itu pertama ada direct channel ya melalui tim sales in-house dan sales konsultan. Kedua, indirect channel ini kita bekerja sama dengan agensi-agensi properti. Kedua, memberikan kesempatan kepada buyer untuk menjadi referral tuh. Jadi buyer get buyer ataupun dia tidak beli tapi dia bisa mereferensikan ke saudara, ke teman yang membutuhkan hunian yang premium gitu ya, yang untuk bisa ditinggali gitu. Lalu untuk menimbulkan awareness ini kita melakukan dari segi online yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram Ads, TikTok, YouTube dan kita menyajikan video-video menarik yang bergaya milenial sesuai target pasar kami. Kedua, dari offline kita menggunakan billboard, videotron dan mengadakan gathering seperti open house ya, melakukan pameran di mall-mall yang ada di Kota Batam ya. Terus untuk melakukan evaluasi, customer harus melakukan evaluasi dengan cara melakukan penjualan ya. Channel sales in-house atau property agent mengundang calon konsumen tuh untuk datang ke lokasi ya, meyakinkan konsumen terhadap produk yang dijual dengan melihat secara langsung proyek ya, serta rumah contoh yang dipasarkan itu kita juga sudah jadi sehingga para konsumen juga bisa lihat langsung. Terus dalam channel phase berikutnya adalah pembelian tuh. Nah, dalam proses penjualan ketika konsumen sudah membayarkan booking fee, dia akan menandatangani surat pemesanan, lalu ada dari segi PPJB, dan setelah 24 bulan rumah siap jadi diserah terimakan kepada konsumen. Nah, ini yang kami lakukan. Nah, deliverynya adalah kita mencapai dengan cara kita memberikan rumah yang sudah
sesuai dengan standar dan kualitas. Nah, after salesnya apa? Nah, tentunya after salesnya kita memiliki customer service yang siap membantu segala kebutuhan dari pihak konsumen, termasuk service resident study, ya. Dan customer segmen dari Citraland Megah ini rata-rata memang berada di Kepulauan Kepri, ya, sebagian besar, dan didominasi di usia 26 tahun sampai 45 tahun. Makanya kita sebut customer kita adalah customer orang-orang milenial. Jangka waktu transaksional, ya, dan model pelayanan ini dibantu oleh tim sales untuk melakukan pemilihan unit, dibantu tim legal dalam melakukan pemecahan sertifikat, dan terakhir setelah produk diserah terimakan, maka terdapat customer service yang siap melayani after salesnya. Nah, revenue stream yang didapat melalui penjualan rumah atau ruko di wilayah tempat kami punya gitu ya, di project kami gitu. Nah, berikutnya ada unfair advantage, ya, artinya kita punya keunggulan yang tidak dimiliki orang lain gitu ya, yang tidak adil tuh, seperti brand awareness dari Ciputra Group. Karena brand ini sudah diakui oleh masyarakat luas di Indonesia karena telah berkarya lebih dari 40 tahun, ya, melakukan pengembangan sebuah proyek, ya, di totalnya 130 proyek, 40 kota dengan 2 overseas project, ya, di luar negeri, di China dan di Vietnam. Lalu kedua unfair advantage-nya juga itu ada di kualitas produk dan pengembangan lahan, ya, di mana memiliki standar pengerjaan pembangunan, ya, sesuai dengan TKM, serta pengembangan tahapan yang memiliki fasilitas premium dan service resident pertama yang ada di Kota Batam. Nah, berikutnya terakhir, ya, unfair advantage-nya lagi, kita punya partner relasi itu cukup baik, terutama dengan perbankan. Karena kita tahu pengembang Ciputra Group performance-nya bagus, sehingga dan bisa memberikan jaminan gitu ya kepada perbankan, yakni buyback garanti, sehingga banyak perbankan nasional, swasta maupun negeri, itu yang bekerja sama dengan kami untuk memberikan promo-promo khusus tuh, supaya konsumen kami bisa melakukan pembelian dengan cara KPR dan bisa terbantu pembiayaannya. Nah, ini Lean Canvas dari Citraland Megah Batam. Semoga